Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu Profesor Dr. Hasnah Faiza, ARM Hum, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Saya Rafael Devito, pemateri ketiga dari kelompok 11 akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan teman saya. Baiklah, poin 9.20 main porok. Permainan ini populer di Manda, Indragiri Hilir, dan sekitarnya. Alat yang dipergunakan yaitu tempurung kelapa dan satu tiang pacang sepanjang sekitar sehasta. Cara bermainnya, para pemain yang terdiri dari dua kelompok atau regu mencacakkan tiang-tiang pancang berukuran sekitar 40 cm sampai 60 cm. Jumlah pancangnya sesuai dengan jumlah orang pada sebuah tim atau kelompok. Lalu tempurung porok milik satu tim disandarkan tiang pancang menghadap ke depan, sementara pihak tim satu lagi berdiri mengambil posisi di depan porok yang disandarkan pada tiang. Jarak antara tiang pancang porok dengan tim lawan yang akan melereng atau menggelinding porok tergantung kesepakatan, tetapi jarak idealnya sekitar 10-15 meter. Poin 9.21 Lulu Cina Buta. Permainan ini cukup dimainkan 3 orang saja. Peralatannya cukup selembar sapu tangan atau kain berukuran kecil yang ukuran cukup untuk diikat pada lingkaran kepala dan menutupi mata. Permainan dimulai dengan home pimpa atau sweet. Siapa yang kalah, dia yang menjadi si buta. Setelah selesai kainnya diikat, orang-orang di sekitar si buta memberi aba-aba menyebutkan kata sudah. Diikuti suara teman-temannya yang bernyanyi berulang-ulang. Lulu Cina buta, lulu banyak tai mata, sekilo dua mata tak cukup bagi dua. Si buta pun merentangkan tangannya berusaha menjangkau atau menangkap teman-temannya yang mengelak-ngelak darinya dalam lingkaran kecil tersebut. Apabila si buta berhasil menangkap salah seorang temannya, dia dibolehkan meraba-raba temannya dan menyebut nama temannya itu. Bila yang disebutnya betul, maka bertukar pula posisi orang yang dipegangnya itu pula menjadi si buta. Poin 9.22 Injit-injit semut. Permainan tradisional ini dulu populer di semua bumi Melayu, baik di semua bumi Melayu, baik di Sumatera maupun di semenanjung Malaysia. Cara bermainnya yaitu beberapa orang anak membuat sebuah kelompok, lalu mereka saling cubit-mencubit dan saling menjinjit-jinjit. Pakai ujung kuku punggung tangan temannya yang ditelungkupkan, seraya menyanyikan lagu Injit-injit semut. Yang di atas mencubit yang di bawah. Siapa yang di bawah merasa sakit naik ke atas untuk mencubit tangan yang di bawahnya. Begitulah seterusnya. Yang tidak tahan lagi punggung tangannya panas atau perih dibolehkan keluar dari permainan. Poin 9.23 Main seremban. Permainan ini dikenal dengan nama lain selambut atau juga seremban. Permainan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak perempuan, boleh dimainkan secara individu atau berpasangan. Alat yang digunakan boleh kerikil, guli, biji parah, pokoknya benda-benda berbentuk bulat. Bilangan yang biasanya digunakan dalam permainan ini sebanyak 5 biji. Dimulai dengan peringkat pertama yang mudah dengan menggunakan sebiji buah, hingga peringkat berikutnya sampai yang teratas buah 7. Memainkannya dengan cara melambung-lambungkan buah dari genggaman seraya menangkap buah yang masih berada di lantai. 9.24 Meja pari. Permainan meja pari menggunakan meja 4 dari kayu yang berbentuk bujur sangkar. Pada bagian permukaan meja terdapat 96 kotak berlubang. Teknis bermainnya dengan cara mencampakkan anak dadu ke atas meja. Angka yang muncul pada dadu bagian di atas menunjukkan berapa jumlah anak pari yang dapat dimakan. Poin 9.25 Adu buah para. Buah para, buah dari pohon karet bentuknya seperti telur puyuh ini. Cara bermainnya sederhana. Dimulai dengan usit. Siapa yang menang, dia yang akan jalan lebih dulu. Sedangkan siapa yang kalah mesti rela menyusun biji-biji paranya 2 tingkat di lantai. Lalu si pemenangnya menumbuknya dengan genggaman tangannya di bagian bawah. Jika belum ada yang pecah, maka yang semula kalah pula menumbuknya. Permainan ini dinyatakan ada pemenangnya bila dapat memecahkan buah para lawan. Poin 9.26 Enggerang atau kaki angau. Permainan tradisional enggerang atau kaki angau ini dikenal nyaris di seluruh daerah di Nusantara. Hanya namanya saja yang berbeda-beda. Orang Bengkulu menyebutnya ingkau atau sepatu bambu. Orang Minangkabau menyebutnya tengkak-tengkak atau pincang. Orang Jawa Tengah menyebutnya jangkungan, berasal dari nama burung berkaki panjang. Aturan permainan enggerang dibagi 2. Yang pertama, perlombaan lari.
Diawali dengan berdirinya 3 atau 4 pemain di garis start sambil menaiki bambu. Apabila aba-aba terdengar, para pemain akan berlari menuju garis finish. Pemain yang lebih dulu mencapai garis finish dinyatakan sebagai pemenang. Yang kedua, adu bambu. Diawali dengan 2 pemain saling berhadapan. Apabila aba-aba terdengar, maka kedua pemain saling adu bambu. Pemain yang dapat menjatuhkan lawan maka dinyatakan pemenangnya. Poin 9.27. Tari Upih Pinang. Permainan ini terkenal di seluruh negara Asia Tenggara, bukan hanya di Riau, bahkan di Malaysia sangat populer. Cara bermainnya cukup 2 orang saja, si penarik atau yang ditarik. Namun untuk dilombakan permainan ini lebih populer dimainkan secara beregu. Untuk main beregu, sebuah upih pinang boleh dinaikkan oleh lebih dari 1 orang asalkan muat. Poin 9.28. Tarik bangkong kelapa. Pada upih pinang, pemain cukup 2 orang saja, si penarik atau yang ditarik. Namun untuk dilombakan permainan ini lebih populer dimainkan secara beregu. Untuk main beregu, sebuah upih pinang boleh dinaikkan oleh lebih dari 1 orang, asalkan muat. Sedangkan ditarik bangkok kelapa dalam satu regu cuma 2 orang saja. Poin 9.29. Main hakim jaksa. Permainan yang masing-masing memerankan tokoh yaitu hakim, jaksa, polisi, tukang pukul, dan pencuri. Permainan dimulai dengan kelima orang ini duduk berhadapan. Lalu diambil kertas kecil dan dituliskan nama tokoh-tokoh tersebut. Kemudian kertas tersebut diletakkan ke lantai dan masing-masing orang diminta mengambil satu kertas dan menggenggamnya erat-erat. Tidak boleh dilihat orang lain. Yang dicari dalam keempat orang ini adalah yang memegang kertas pencuri. Lalu terjadilah saling curiga dan saling tuduh-menuduh. Orang yang memegang kertas pencuri dianggap sebagai orang yang bersalah atau wajib dihukum. Hukumannya adalah tukang pukul memukul telapak tangan pencuri sebanyak 20 kali dengan kekuatan sesuka hati. Sekian dari saya, terima kasih.